Halo semua, selamat datang di episode terakhir di season yang pertama Oxford United, di mana kita membantu klub Pak Erick Thohir ya untuk bisa berbicara banyak di kancah Liga 3 di Inggris. Ini episode terakhir yang sebelumnya gua uploadnya itu adalah cerita tentang gimana kita menghadapi bulan terakhir. Terakhir kita ada di posisi pertama. Target kita adalah minimal peringkat 2 karena tempat playoff kita udah keep gitu, udah aman. Inceran berikutnya peringkat 2, bonusnya menang dan juara. Untuk update-nya ternyata kita dapat bonus ya. Bonusnya kita juara. Jadi Oxford juara dengan 30 kemenangan, 10 seri dan 6 kekalahan. Kita bisa dapat 100 poin ya. Ini beruntung masih, jadi sisa 7 poin. Jadi pesaing kita si Reading di match-match akhir lumayan kedodoran kayaknya. Jadi kita berhasil bisa amanin peringkat pertama gitu ya. Sebelumnya kita ditempel ketat sama Reading, beda 5, beda 6. Habis itu kita bisa nahan imbang gitu ya, dan dia ternyata di bulan April tidak bagus hasilnya, jadi dia melorot di peringkat 3. Bristol malah jadi tim posisi kedua, yang dimana dia kan selalu ada di posisi 3, 4, tiba-tiba dia nyodok peringkat 2. Season yang sangat menyerukan apa ya, jadi season sangat seru lah, karena ya kalau ada yang ikutin di awal musim, keterbatasan dana, dan karena apa namanya ya, klubnya nggak gede, jadi banyak staff yang nggak mau, lalu pemain yang kurang mau gitu karena di Liga 3. Jadi kita pakai pemain seadanya, pinjem dan lain-lain. Oke, untuk recap pertama, match di bulan April cukup surprise sih. Kita bisa menang 5 dan seri sekali. Jadi sisa 6 pertandingan. Sebenarnya pas gue main ini kita juara itu pas sisa 2 pertandingan gitu ya, beda 6 poin, karena kita sama peringkat 2 itu beda 7. Jadi sisa 2 pertandingan kita udah bisa nge-keep juara sih. Kita coba lihat social fit ya, pokoknya kita juara itu kompetisinya. Yang surprise berikutnya adalah ada 2 pertandingan kita bisa nyetak 4 gol, dan itu cukup lumayan kaget lah ya, karena kalau kita jarang banget bikin 4 gol ya, maksimal 3. Ini ada sekali di November dengan komposisi pemain yang berbeda dan taktik yang berbeda. Oh ya, taktik yang gue pakai di bulan terakhir adalah kemarin kan diamond ya, tengahnya diamond. Akhirnya gue geser lagi tangannya ke kiri dan kanan, karena gue rasa kurang maksimal ya serangan dari tengah. Jadi gue bikin serangan dari sayap lagi, tapi pakai 2 striker. Bedanya backnya tempat sejajar di belakang 2 gitu ya, tapi kiri kanannya selalu ganti-ganti sih. Tapi gue memang maksa si Mullin sama Edward jadi tandem, dan itu waduh bagus banget. Mullin bisa 9 gol, capaian sangat apik lah, 5 assist box. Dan Edwards lumayan bersinar lah, 6 gol. Pemain pinjaman yang kita datangin dari deadline day Januari, sangat-sangat membantu. Lalu update setelah pertandingan ya, seperti biasa lanjutin. Akhirnya ya ini kompetisinya ya 4 tim yang playoff: Reading, Blackpool, Wigan, Derby. Ini dia mereka masih main ya.
untuk merebutkan satu tempat. Mungkin nanti di akhir baru ketahuan siapa. 4 tim degradasi: Burton, Exeter, Carlisle, sama Northampton. Kalau kita lihat kasta ke atas Championship, Leeds, Leicester kita dipastikan tidak bertemu karena mereka promosi, dan 4 tim sedang sama memperebutkan playoff. Dan ini masih seru, masih ada 4 tim. Apakah siapa yang terdegradasi? Cukup ketat ya, 37, 40 ya, semua bisa terjadi itu. Di Liga IPL, Manchester City masih di peringkat kayaknya juara lah ya, beda berapa lagi sih, sekali lagi menang juara 38 kan, iya 38. Chelsea peringkat 3, cukup aneh di real time-nya. Chelsea hancur banget, dan Arsenal malam melorot peringkat 6. Yang degradasi sudah pastikan Luton kembali ke Championship dan Sheffield, dan gua rasa Burnley juga akan kembali. Jadi 3 tim promosi akhirnya terdegradasi. Wajar sih, karena kayak kualitasnya udah beda ya, karena IPL ya di realnya juga udah beda gitu ya. Klub-klub tengah udah serius buat beli pemain, bikin staff dan lain-lain. Lalu setelah itu update kompetisi sudah, sama kemarin kalau nggak salah gue request ke board deh untuk beli stadion, kalau nggak salah ya. Fasilitas iya tuh, sorry, kita beli stadion, jadi kita nggak sewa. Per nanti musim baru kita nggak sewa lagi, dan kemarin kita diperbolehkan tambah 1 coach, jadi 10 ya. Nah ini masih belum tahu gua akan isi siapa, jadi 1 coach tambahan dan 1 fisioterapi. Oke, itu hasilnya ya. Kita bisa masuk ke Championship tanpa playoff. Secara vision itu di klub 4 tahun lebih cepat kalau nggak salah, karena dia baru targetnya tuh di 2007-2008 sih. Nih next seasonnya kayaknya gue perpanjang deh, kayak ini emang khusus season buat Oxford. Nggak tahu deh, ini di Championship kita akan mainkan sampai playoff juga kah ke IPL atau gimana, belum pikiran sih. Tapi ini adalah episode terakhir di season pertama. Akan ada episode 2 nya karena memang targetnya kan ngebantu klub Erick Thohir. Secara ini target-target udah baru kayaknya, tempo attacking. Kita masih punya utang ini nih, grow reputation club. Gue rasa kalau udah sampai Championship udah oke sih harusnya. Kalau di IPL lebih oke sih ya. Coba lihat ya, ini apa, coefficient bla bla bla. Ya udahlah ya, kita percaya aja. And season meeting Oke, kita pede main-main. New season kayaknya lumayan rombak, tapi gue nggak tahu sih kita dapat budget berapa. Yang udah budgetnya pasti 178, dan gue yakin tuh nggak guna, ya paling pinjam pemain sih.
kita lihat ya. Tadi gue bilang si Edward jadi pemain of the month karena emang bagus performanya, dan gue jadi manager of the month 2 kali dapat, ya lumayan lah. Money start meeting gak usah lah ya, udah habis juga ya. Itu sih kalau di realnya kayaknya si Oxford masih di tengah-tengah deh. Week lalu menang sih 3-0 lawan Exeter, jadi gua nggak yakin sih kalau di realnya dia bisa promosi championship gitu, karena berat ya, League One-nya juga berat. Kalau lo ngikutin dari episode 1 juga gue selalu mengeluhkan jadwal padat, komposisi tim dan lain-lain ya. Ini mungkin karena di game, jadi secara peminjaman pemain dan lain-lain masih gampang gitu. Kalau real gue nggak yakin sih bisa, tapi kita doain aja supaya si Oxford bisa masuk ke championship musim ini. Oh ya, udah pada main EAFC belum? Gue kayaknya mau beli juga sih, tapi nggak tahu apakah ada season juga di sini. Gue pengen berpakai semenjak main Oxford, jadi pengen mainin terus Oxford di EAFC, di apa namanya, di FM24 juga udah keluar ya. Maksudnya udah teaser keluar, pokoknya akhir bulan atau bulan depan udah bisa di itu. FM24 adalah seri terakhir dari apa namanya, ceritanya dia secara 20 tahun FM. Gue nggak tahu sih kedepannya itu akan ada fitur baru atau gimana. Kalau bocorannya di FM24 ini masih sama, tapi engine-nya ya agak beda. Oh, City double. Burnley dipastikan degradasi. Ya, 3 tim promosi akhirnya degradasi. Aduh, kasihan. Coba. Oke. Wah, Sunderland nih menarik. Final Sunderland Middlesbrough. Sunderland juga kalau ada yang ngikutin di Netflix, Sunderland Till I Die itu juga bagus tuh filmnya. Ceritain tentang, kayaknya cuma 2 season tapi kayak tanggung gitu ceritanya tentang Sunderland promosi kan dia sempat degradasi ke League One juga tuh. Ya ceritanya nggak lanjut ya. Iya, itu aja kayaknya. Mungkin nanti siapa yang akan ditransfer kembali dari pemain ini, pinjaman. Gue rasa gue akan meminjam kembali si Humphreys kalau bisa. Ini kan ada kesempatan, ada sekitar 5 pemain pinjaman. Humphreys gue coba pinjam sama, nggak tahu, kayak Edward nggak tahu deh. Humphreys masih menjanjikan sih kalau gue pinjam kembali. Semoga bisa. Vince Stephen, Stan Mills, Mark Leonard kayaknya akan gue kembalikan dari pinjaman. Yang pasti di musim depan kalau mau gue buat kisi-kisi secara pemain, yang pasti gue nggak akan bikin transfer yang aneh karena klub juga nggak bisa gerak banyak. Paling ngambil free transfer udah pasti, lalu pinjam pemain minimal dari Big Four. Kenapa? Karena ya udah pastilah, maksudnya scouting mereka udah bagus. Kita yakin aja bisa. Buktinya si Humphrey sama si Kyan Edwards itu guna banget. Leonard juga oke sih di paruh kedua Brighton ya. Sisanya Vince Stephen dan Stan Mills. Stan Mills gue jarang mainin sih kalau nggak salah. 15 kan.
gue di kanan lebih suka pakai Sam Long soalnya tanggung 35. Si Vince Stevens ya paling back sayap gue akan pinjem juga ya, satu back sayap, satu back tengah atau dua back tengah sama satu tengah kayaknya. Itu sih kayaknya kis-kisnya. Mungkin kiper gue akan beli baru ya. Ini kemarin gue juga baru beli tapi belum pernah main. Ya semoga oke. Striker dia pakai si Mullin sama Edwards. Mungkin ada beberapa pemain yang akan gue jual kayak Yannick Wilskut, kayaknya akan gue jual yang performanya tidak oke. Ya nih Josh McCarhan, nih gue akan jual ini sih di bawah, semoga laku ya. Lalu apakah ada pemain lain yang bisa dipinjam? Itu siapa ya? Kita coba lihat Chelsea ya. Under 21. belum ada yang menarik, masih Mandersel Humphries Brighton ya, kita lihat deh di musim depan ya, semoga transfernya menarik ya, dan karena championship udah beda level harusnya kita dapat pemain-pemain yang oke lah. Soalnya susah kalau setahu gue tuh kalau minjem tim main di Inggris tuh harus, maksudnya minjem tim di luar Inggris itu harus punya kapasitas permainan internasional berapa persen gitu, buat permitnya keluar. Kalau enggak bakal lo keluar, susah sih. Soalnya kalau sepengalaman gue main FM, maksudnya gak cuma minjem di tim IPL atau Liga Inggris, tim-tim kayak Bayern 2 nih punya kadang pemainnya ngeri juga, wonderkid aneh gitu, bisa di loan gitu ya. Kita lihat aja deh, semoga bisa. Jadi wah cakep, kayaknya bakal predict ya, harusnya predict harus lolos. Oke, jadi recapnya di episode terakhir ini kita lolos ke championship dengan juara, dan musim depan kayak sepertinya akan ada sedikit perombakan ya. Staff mungkin juga akan berbeda karena kalau nggak salah si Robbie Fowler cabut. Ada cabut ya, Robbie Fowler cabut, jadi kita punya 2 slot pelatih yang pasti gue isi attacking sama sebentar training gue. Defending udah oke, attacking juga udah oke. Position sama fitness atau goalkeeping, handling sama attacking sih kayaknya. Defense kayak udah oke. Ya kita coba lihat ya. City double siap. Oke, jadi itu saja. Apalagi yang kurang? Oke. Per statistik, kalau Wigan gak lolos, gue mungkin akan beli Callum Lang nih. Nggak tahu sih, beli atau pinjam. Semoga boleh. 130 ya, nyicil. Top score kan, 24 tahun juga, slow. So ini juga menarik, tapi mahal.
Ya gue akan lihat dari pemain ini juga. Pemain kita nggak ada yang masuk, cuma di average doang paling gede 741 dan sisanya dari assist peringkat 12, cukup player of the match Humphries tuh ya, Chelsea Academy ya, udah beda kasta lah yang lain lah, udah selayaknya lah. Itu sih ya. Apalagi data hub ada yang oke. Report 4231 jadi masih jadi ini scoring tetap dari tengah terus flashing, banyak flashing boleh 0,75 ya, akhirnya rata, kita kebobolan di waktu pekan aja. Tapi perbaikannya di akhir musim adalah di ending kita mulai bisa fokus. Lalu apa lagi ya, staff sudah, kompetisi sudah, nggak tau deh, nanti gue bisa upgrade stadion bisa nggak? Kayaknya nggak bisa, enggak ya, nggak perlu lah di FF tuh. Backboard expand, kok bisa? Oh nggak tahu, bisa nggak tahu. Gue rasa kalau kita masuk championship kita udah harus siap-siap ini sih, rebuild stadium, karena target kita pasti IPL kan, at least playoff. Kalau gue ngincernya playoff ya. Kalau kemarin kita main di di League One, gue ngincer peringkat 2, di championship gue ngincer playoff karena benar-benar as a real squad gitu ya. Ini kualitasnya udah beda gitu. Walaupun di FA Cup kita bisa main bagus ya, bisa ngalahin tim-tim IPL beberapa, tapi ya itu kan one hit wonder gitu lah ya, kita menang di match itu terus ketemu match lain. Kalau yang championship kan emang liga bener-beneran terus-terusan main kan, kualitas dan lain-lain tuh ngaruh banget, kualitas pemain, dan harusnya kita belum sampai situ sih kualitasnya. Makanya target playoff itu udah paling masuk akal lah ketimbang kita pengen juara atau gimana. Ya syukur peringkat 2 ya harusnya bisa sih, namanya game, minimal peringkat 2 atau juara tuh bisa lah ya. Tinggal ngumpulin dribble 100 poin aja 30 kali menang. Recheck ya, finansial dulu apain orang finansial belum sehat udah minta expand, siap bos. Mulin harusnya dipanggil sih, tapi ya udahlah ya, masih main di Liga ketiga Inggris, belum dirilik timnas Wales lagi ya, timnas bagus. Ya itu aja sih ya, kayaknya update-nya itu aja episode terakhir. Blackpool sama Derby yang final, wah gokil. Apakah Derby kembali ke championship? Setelah kalau di Real tuh dia, saya tahu terakhir yang bagus dipegang si Lampard. Ketika Rooney lumayan drop tuh. Sekarang main di Liga 3. Oke, ini recap-nya sebagai ending episode ini. Recap kita, ini adalah pemain yang baru kita datangkan. Secara rating, Paul Mullin average-nya cukup bagus, 732.
tertinggi ketiga ya, tapi gol paling banyak, dan bintang kita adalah Humphreys. McCaughey juga yang kita beli di awal musim cukup nyetel banget, dan Brandon Austin gokil. Kalau gue bisa recap 3 pemain kunci yang bisa ngebawa kita ke championship. Pertama Brandon Austin, McCaughey, sama Humphreys. Itu sih. Oke, di League One kita juara, Emirates Cup kita masuk ke round 5. Finalnya MU Arsenal. Ini kita udah kalah di awal. Papa John's juga kita nggak kejar, jadi kita benar-benar fokus di Blackpool yang lolos. 3 tim League One yang berhasil ke Championship, Oxford, Bristol, sama Blackpool. Nice. Jadi Derby dan Reading mesti bersabar kembali, mesti main di League One lagi satu musim. Semoga musim depan bisa promosi. Biggest win tadi gue bilang 4-1 ini di bulan April, di mana tiba-tiba entah gimana bisa menang 4-1, golin 4 gitu. Match to remember, ini seru nih. 3-0 kalau nggak salah dibalik gitu, hampir comeback. Finance, reputasi masih bintang 2,5, yang pasti semua naik, pendapatan naik, matchday naik, merchandise dan McCaughey, Graham, Murphy. Mullen malah nggak laku ya. Line up of the match, Mullen pasti. Anderson ini udah gue jual kalau nggak salah. PZ bagus kan ya? Ratingnya jelek ya. Itulah kenapa gue bisa lepas pemain yang mau pindah ya, karena gue yakin juga dia juga belum tentu sukses ya. Gue doakan sukses, tapi kalau kadang kalau gue hold dia ya, kalau tahu sendiri di FF dia bisa protes gitu ya, dan akhirnya minta di transfer list, performa turun, jadi ya udah gue lepas aja. Tapi dia masuk ke baseline up kita satu musim. Tengahnya Leonard Dogs, ini formasi yang paling nyetel kayak, tapi dia akhir musim gue rubah. Club award, fans of the player, McCaughey, setuju. Young player of the season, setuju. Sign of the season, setuju. Gue lebih setujuin sih Brandon Austin, kiper. Ya dia juga oke sih. Mark Harris 10 gol, oke. Ben Humphreys cakep. Dejan Anderson cakep. Brandon Austin ya, histori telah terbuat. Kembalinya Oxford United ke kasta kedua Liga Inggris di Championship. Selamat Pak Erick Thohir, selamat juga buat siapa tuh direkturnya orang Thailand. Pemain Thailand gua rilis Ben Davies karena juga nggak kepake di klub, jadi gua rilis. Ini timeline ya, gue di hire 27 Juni ya. Kita lihat making impression di League One. Akhirnya kita dapat rekor pengumpulan poin 100 deh, 96. Tapi yang kita musim akhirnya 100, trofinya 1, juara liga. Finish. Kita bilang dapat nih 700. Wih, transfernya berapa nih? Aduh, board. Ayolah,
pasti transfer oke lah. Supranepiang sama Tiger, ayolah Tiger, Bayerik Ella. Kita lihat lagi, MU juara, nice. FA Cup dapat, lumayan dapat 1 piala. Erik ten Hag. Arsenal yang nggak dapat gelar ya. FA Cup-nya si MU, Carabao-nya Liverpool. Terus Premier League City. Scouting budgetnya naik, tapi transfer tidak naik ya, naik 200, lumayan lah buat pinjem-pinjem sama bayar gaji. Oke, jadi itu aja episode ini, season pertama di League One, dan kita bisa berhasil juara. Sampai ketemu lagi di season kedua, Oxford United yang akan main di Championship. Kita tunggu aja apakah bisa langsung promosi atau memang harus dari playoff, atau memang bertahan dulu satu musim di Championship. Ya kita lihat ya, semoga hasilnya oke lah. Yang pasti kita udah nggak main ini Papa John's, jadi kita main tiga kompetisi. Yang pasti Liga dari nomor 1, 2 ini akan gue lepas Liga nomor 1. Oke? Thank you semua. Dah.